Jangan pernah meremehkan unjuk kekuatan, walau hanya sesaat saja. Serangan umum 1 Maret menunjukkan hal itu. Serangan itu hanya berlangsung selama 6 jam, tetapi bisa menunjukkan eksistensi Indonesia. Gerakan sesaat, tetapi menjaga keutuhan bangsa Indonesia untuk seterusnya. Halo sahabat Sainai TV. Salam NKRI, salam Nusantara. Jogja itu daerah yang istimewa untuk Indonesia. Ratusan warga Jogja mengarak bendera merah putih sepanjang 90 meter menuju Malioboro. Aksi yang dilakukan oleh Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB ini dimulai dari kawasan Tugu Palputi, Yogyakarta pada hari Minggu 19 Juni 2022. Aksi ini digelar karena keprihatinan mereka sebagai anak bangsa yang resah karena semakin masif dan berkembangnya ideologi transnasional, khilafah, radikalisme, terorisme, dan semakin banyaknya para provokator pemecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa ini. Serta semakin banyaknya sekolah atau lembaga atau yayasan yang mengajarkan tentang paham khilafah, radikalisme, dan terorisme. Ungkap Ketua DPW PNIB Daerah Istimewa Yogyakarta, Timi Widayat, seperti dikutip dari tribunnews.com. Menurut Timi, pembentangan bendera merah putih ini sebagai ajakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras maupun golongan. Tugu Palputi dipilih menjadi tempat aksi karena merupakan salah satu ikon Jogja sebagai pusat budaya. Karena itulah, para peserta aksi juga mengenakan baju tradisional dan dikawal oleh pasukan brigada. Kirap ini juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, anak bangsa dimanapun berada, untuk berani dengan tegas menolak dan melawan paham khilafah, radikalisme, dan terorisme. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak dan menghukum berat para penyebar ideologi di luar Pancasila. Kalau perlu, sekolah atau yayasan atau lembaga yang mengajarkan ideologi transnasional ini, khilafah, radikalisme, dan terorisme di seluruh negeri ini seharusnya ditutup. Sahabat Sainai TV, bagi saya aksi ini adalah sebuah berita gembira untuk rakyat Indonesia. Aksi ini menjadi kantor kemunculan kelompok pro-khilafah yang semakin percaya diri menunjukkan eksistensinya. Anggota Khilafatul Muslimin berani terang-terangan berkonvoi mempromosikan ideologi khilafah. Muncul pula dukungan untuk Anies Baswedan dari para ex-anggota ormas radikal. Selain itu, berbagai permasalahan juga seolah di bawah kerana agama yang memecah belah.
permasalahan rendang babi dibawa ke ranah agama. Tiket masuk ke Borobudur yang mahal ditanggapi dengan penghinaan kepada presiden dan lambang agama Buddha. Belum lama ini juga ada partai yang mengusung bakal capres yang terkenal sering memainkan politik identitas untuk meraih suara. Ditambah pula ucapan Bakhtiar Nasir yang mengatakan bahwa 2024 akan muncul pemimpin baru yang menegakkan khilafah Islamiyah. Nampak jika kelompok pro khilafah mulai percaya diri dan tampil di depan umum. Karena itulah aksi di Jogja ini menjadi salah satu cara untuk melawan gerakan pro khilafah. Saya yakin pendukung ideologi khilafah di Indonesia tidak banyak. Masih banyak rakyat Indonesia yang nasionalis. Hanya saja para pendukung khilafah ini berisik sehingga banyak disorot media. Berisiknya ini harus dilawan agar tidak semakin banyak orang yang terpengaruh. Itulah sebabnya para nasionalis juga harus unjuk kekuatan. Bukan saatnya lagi diam ketika melihat kelompok yang ingin menggantikan Pancasila melakukan aksinya. Adanya kira bendera di Jogja ini menjadi salah satu wujud unjuk kekuatan tersebut. Apakah perlu unjuk kekuatan seperti itu? Menurut saya ini sangatlah perlu. Jangan pernah meremehkan unjuk kekuatan walau hanya sesaat saja. Serangan umum 1 Maret menunjukkan hal itu. Serangan itu hanya berlangsung selama 6 jam, tetapi bisa menunjukkan eksistensi Indonesia. Gerakan sesaat, tetapi menjaga keutuhan bangsa Indonesia untuk seterusnya. Pesan kuat juga diberikan melalui penggunaan pakaian tradisional dan adanya pasukan brigade. Itulah budaya lokal Jogja. Budaya adalah salah satu cara untuk melawan munculnya radikalisme dan terorisme. Budaya lokal harus terus digaungkan agar tidak digerogoti oleh budaya asing yang dibawa oleh kaum radikal. Budaya tidak hanya berhenti pada pakaian, musik, tarian, ataupun hal-hal luar yang kelihatan, tetapi menyangkut rasa perasaan masyarakat Indonesia sendiri. Pakaian, musik, bahasa maupun tarian hanyalah sarana untuk mengajarkan semangat gotong royong atau rasa tepa selira antar sesama anak bangsa. Budaya lokal di Indonesia bisa menjadi modal untuk melawan promosi budaya asing yang ingin dipaksakan. Harapan saya, aksi di Jogja ini akan menyebar ke daerah lain. Unjuk kekuatan perlu agar para pengasung khilafah tidak lagi merasa bahwa kelompoknya lah yang paling besar. Aksi-aksi pro NKRI dan Pancasila perlu menghiasi media-media agar kesadaran berbangsa dan bernegara makin luas. Budaya-budaya lokal di daerah juga perlu terus digaungkan agar tidak hilang karena bisa menjadi modal untuk melawan paham radikal. Dengan kesatuan warga masyarakat dan aparat penegak hukum, niscaya NKRI dan Pancasila akan tetap berdiri tegak sampai selama-lamanya.
Salam hormat untuk saudaraku yang ada di Jogja. Salam NKRI, salam budaya. Indonesia adalah kita.